Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan sehat dan bahagia senantiasa. Sebelum memulai perkuliahan secara online asinkronus melalui video pembelajaran di YouTube, saya mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf apabila selama perkuliahan eh, kali ini, di semester ini, saya sering banyak ada kata-kata kasar, keceplosan mungkin teman-teman atau tindak tanduk saya yang kurang berkenan di hati teman-teman, mohon dimaafkan gitu ya. Kemudian karena ada beberapa yang masih mudik gitu ya. Jadi untuk minggu ini kita akan melakukan perkuliahan secara online, nggak sinkronus, nggak tatap maya di Google Meet atau Zoom meeting, tapi asinkronus melalui video pembelajaran di YouTube. Biar apa? Biar teman-teman bisa bebas akses gitu ya, kapanpun dan dimanapun dalam waktu eh, bagaimanapun gitu, teman-teman masih bisa akses video pembelajaran kali ini. Ya, sebagai seorang humas yang baik, tentu saja kita harus bisa beradaptasi, teman-teman, dengan perkembangan zaman dan teknologi, gitu ya. Di minggu sebelumnya kita sudah belajar bagaimana sih perkembangan revolusi industri dari yang pertama, kedua, ketiga, sampai dengan keempat. Kita juga selaku manusia, selaku society, selaku masyarakat juga berevolusi, gitu ya. Berevolusi, gitu ya. Dari mulai revolusi sosial yang pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai kelima. Kita ini sekarang itu disebut Society 5.0 atau society yang kelima, di mana disebut dengan super smart society, di mana masyarakat yang menggunakan teknologi gitu ya, yang berhubungan dengan ayat Internet of Things, yang mana gitu ya, aktivitas sehari-hari kita sudah sangat berkaitan erat dengan internet, terutama dengan device-device yang pintar gitu, dengan smartphone. Makanya sebagai seorang pengguna gadget, smartphone, handphone pintar gitu, kita juga selaku manusia harus jadi super smart society, termasuk mengelola pesan dan informasi. Kenapa? Karena sebagai seorang humas gitu ya, kita tuh harus selektif teman-teman dalam menyaring informasi dan menyebarluaskannya kepada publik gitu ya, baik dengan publik internal gitu ya, yang ada di perusahaan atau organisasi kita, maupun dengan publik eksternal gitu ya, dengan masyarakat luas, entah itu dengan pemerintah, dengan masyarakat biasa, dengan media, dengan perusahaan, dengan kolega dan lain sebagainya. Karena kita itu adalah dalam tanda petik adalah etalase, teman-teman. Etalase itu yang menjadi wajah perusahaan tuh siapa ya, PR-nya gitu ya. Nah, di video kali ini kalau kemarin-kemarin kita sudah belajar mengenai dasar literasi digital berdasarkan 4 pilar gitu ya. Ada digital safety atau bagaimana kita mengamankan diri secara digital, karena di sana banyak sekali cybercrime atau kejahatan di dunia cyber. Kemudian ada digital skill, bagaimana kita pintar gitu ya dalam eh, apa ya, dalam mengelola atau mengaktifasi device kita gitu ya, literasi teknik. Jadi kita bisa menggunakan handphone kita secara benar, bisa menggunakan aplikasi di dalamnya. Kemudian ada digital etik, bagaimana kita selaku warga digital atau netizen bisa beretika dengan baik gitu ya, karena walaupun kita berinteraksi langsungnya dengan mesin, dengan handphone atau dengan laptop, tapi di ujung sana ada hati dan pikiran yang harus dijaga, teman-teman kita, follower kita gitu ya. Dan yang terakhir adalah digital culture, karena dunia digital ini sudah memporak-porandakan batasan dimensi ruang dan waktu gitu ya, di mana banyak sekali bercampur baur kebudayaan. Kita sebagai bangsa Indonesia nggak boleh kehilangan jati diri. Nah, di sana ada kebudayaan digital atau digital culture gitu ya. Nah, sekarang yang akan kita pelajari, mohon izin teman-teman share screen. Kita akan selaku humas tadi ya, harus pintar dalam menyeleksi informasi gitu ya. Judulnya Yuk Jadi Detektif Informasi gitu ya. Jadi generasi anti hoax Indonesia, karena hoax tuh aduh menjadi tantangan yang besar gitu ya dalam apa ya? Dalam literasi digital. Ini materi ini adalah materi titipan dari Kementerian Google Indonesia, ASEAN Digital Literasi Program, dan ASEAN Foundation. Ya, dengan saya Asri Dwi Andriani, saya adalah akademisi atau dosen dengan tugas tambahan sebagai rektor di Universitas Putra Indonesia Cianjur, juga aktif terlibat di Research and Development di Next Generation Indonesia. NSG Indonesia ini tuh apa sih?
NSC Indonesia ini adalah sebuah organisasi nirlaba atau NGO, non-government organization yang fokus pada peratingan video game. Kita ingin membuat ekosistem bermedia digital yang sehat untuk anak-anak Indonesia di tengah keluarga gitu ya, agar anak-anak Indonesia bisa bermain video game sesuai dengan rentang usianya gitu. Karena banyak sekali anak-anak Indonesia yang main, misalkan anak SD umur 7 tahun, 8 tahun gitu udah main PUBG, udah main FF gitu, yang padahal di sana banyak konten-konten berbahaya yang tidak sesuai dengan rentang usianya. Nah, makanya NSG ini bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi Informatika gitu ya, membentuk IGRS atau Indonesian Game Rating System, yang di dalamnya adalah rekomendasi rating gitu ya untuk permainan video game. Misalkan PUBG hanya ditujukan bagi yang dewasa saja atau 16 atau 17 tahun ke atas. Berarti artinya nggak boleh dimainkan sama anak umur 3 tahun, misalkan seperti itu. Saya juga aktif menjadi narasumber Kementerian Komunikasi Informatika untuk program literasi digital GNL di Gerakan Nasional Literasi Digital, namanya Makin Cakap Digital, dari tahun 2021 sampai dengan sekarang. Juga jadi fasilitator Asian Foundation Literasi Digital Program, yang mana materinya akan saya share gitu ya pada saat ini, karena penting banget gitu ya, karena kita adalah dutanya perusahaan. Humas itu dutanya perusahaan gitu ya, yang pada akhirnya menjadi opinion leader gitu ya, menjadi pengiring opini bagi publik mana nih, bagi publik internal yang ada di perusahaan atau organisasi kita maupun publik eksternal. Jadi jangan sampai kita jadi mata rantai penyebar hoax gitu ya. Bagi teman-teman yang ingin interaksi lebih lanjut, bisa WhatsApp langsung atau kita follow-followan di Instagram @astrialbasri. Ya, pemaparan kali ini akan dimulai teman-teman dengan sebuah pertanyaan gitu ya. Berapa lama sih waktu yang teman-teman habiskan menggunakan gawai atau gadget kemarin? Nah, kalau teman-teman nyimak video ini di laptop, terus pegang handphone, boleh dong buka handphonenya, kemudian cari setting atau setelan. Nah, di sana biasanya suka ada menu ini loh, teman-teman, atau fitur digital wellbeing and parental control, atau kebiasaan digital dan kontrol orang tua. Nah, di sana kerekam tuh waktu kita, konsumsi kita menggunakan handphone kita seharian kemarin gitu. Berapa lama sih waktu yang teman-teman habiskan? Saya juga suka nanya gitu ya ke teman-teman mahasiswa yang lain, berapa lama sih setelah dicek dan recheck gitu ya, wah ternyata banyak sekali yang dahsyat gitu ya. Saya suka ngirainnya mungkin 5 jam, 10 jam, lebih dahsyat lagi ada yang sampai 20 jam, teman-teman. Jadi saya sampai nanya, ih berarti kamu nggak tidur dong seharian kemarin? Enggak, Bu. Nonton ini, katanya nonton drakor. Oh, oke. Kemudian di sana juga bakalan terekam, teman-teman, di setelan atau setting dan digital wellbeing ini, aplikasi apa yang paling lama digunakan? Entah itu TikTok gitu ya, entah itu apa, Instagram mungkin, atau misalkan Netflix untuk nonton TV gitu ya. Nah, pada akhirnya teman-teman, kita sadar bahwa lebih dari 3/4 masyarakat Indonesia atau 77,02% masyarakat Indonesia sudah terkoneksi dengan internet. Yang ini tahun 2021, 2 sampai 3 tahun yang lalu. Ya pasti angkanya terus naik gitu ya, karena sekarang kan 2024, 210 juta orang gitu ya, 2 sampai 3 tahun yang lalu sudah terkoneksi dengan internet dengan durasi yang cukup tinggi. Rata-rata generasi Z gitu ya, yang lahir yang kaum remaja saat ini rata-rata menggunakan internetnya 8,5 jam sehari. Pada akhirnya ya sepertiga hidup kita ada di dunia digital. Ya pada akhirnya dunia digital ini menjadi dunia nyata kedua gitu ya bagi kita gitu ya, setelah dunia yang sebenarnya. Bahkan ada nih mahasiswa saya yang baru aja lulus, kalau diperhatiin ya teman-teman, di kelasnya itu pendiam, introvert gitu ya. Iya apa ya?
yang nggak banyak interaksi gitu. Tapi di dunia mayanya dia punya YouTube channel yang dia begitu atraktif, begitu ekspresif, goyang sana, goyang sini, banyak subscribernya yang pada akhirnya dia menemukan ruang-ruang aktualisasi dirinya di sana gitu ya. Ya pada akhirnya mungkin nggak 1/3 kehidupan dia dilakukan di dunia maya, mungkin 2/3 atau mungkin setengah gitu ya. Pada akhirnya iya, karena Telkom bilang gitu ya, Telkom Indonesia kan punya jargon the world in your hand. Dunia itu ada di genggaman tangan kita. Siapa yang menguasai informasi, maka dialah yang bisa menguasai dunia gitu ya. Kita udah segala macam karena revolusi industri yang keempat ya, segala aktivitas kita berhubungan sama IoT, Internet of Things. Kita mau makan, pesan GrabFood misalkan. Kita mau pergi, pesan Gojek gitu ya. Terus kita mau belanja, pesan Alphagift misalkan. Terus kita mau beli baju, pergi ke Zalora gitu. Terus apapun gitu ya. Mau transfer uang, minta uang ke mobile banking ya, pada akhirnya aktivitas kita banyak sekali bersinggungan sama dunia maya gitu. Nah, teman-teman, pada akhirnya karena kita banyak sekali mengkonsumsi internet ya, pada akhirnya media sosial pada akhirnya menjadi sumber utama untuk kita mencari informasi gitu ya. Kalau dulu kita nyari informasinya ke TV, radio, atau koran, sekarang sebaliknya ke media digital gitu ya. Kita tinggal follow aja media-media online kayak misalkan Kompas, Viva News, atau media lokal kayak Info Bandung atau Info Cianjur gitu ya. Pada akhirnya kita carinya ke media sosial. Nah, namun sayangnya netizen juga menemukan bahwa media sosial jadi sumber hoax nih, teman-teman gitu ya. Sumber berita palsu. Nah, media sosial yang manakah yang paling sering gitu ya menjadi sumber utama hoax? Yang pertama ternyata Facebook, teman-teman. Sekitar 71,9% menjadi sarang tempat bersarangnya hoax tersebar. Yang kedua WhatsApp, yang selanjutnya YouTube, televisi, dan portal berita online. Nah, kita cek fakta dulu yuk. Cek dan recheck, cek, 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 cek. Nah, teman-teman boleh jawab dalam hati. Apakah hoax atau fakta? Coba ya kita cek. Nah, fakta atau dusta? Widih, gaya bener. Nah, jadi teman-teman pilih sendiri ya. Jadi ini ada seorang apa ya, seorang pilot gitu yang lagi selfie gitu ya, saat dia menerbangkan pesawat. Coba ya, teman-teman boleh diskusi sama teman sebelahnya atau ngomongin dalam hati, fakta atau dusta. 3, 2, 1. Tarang. Wah, ternyata palsu. Ya, teman-teman juga pasti yang udah nebak hoax ya, berarti teman-teman pintar gitu ya. Palsu, karena foto itu diambil sebelum penerbangan lepas landas dan diedit yang menggunakan aplikasi editing gitu ya, entah itu Photoshop mungkin kalau pakai komputer, atau pakai apa ya, pakai Snapseed mungkin dan lain sebagainya. Yuk cek lagi. Tarat. Fakta atau dusta nih teman-teman? Wah, ada sebuah keran raksasa yang mengalirkan air, tapi keran tersebut melayang di angkasa. Menurut teman-teman itu fakta atau dusta ya? Waktunya 3 detik. 3, 2, 1. Ternyata fakta. Siapa di sini yang memilih fakta berarti benar. Ini adalah Magic Tart Fountain yang berada di Aqualand Puerto de Santa Maria, Spanyol. Jadi ini merupakan karya seni ya. Kemudian kita coba lagi. Nah, ini juga sempat heboh, seorang artis yang diduga dianiaya oleh pasangannya. Gitu ya. Tersebar fotonya kemana-mana. Fakta atau dusta? Silahkan tebak di dalam hati atau dikeluarkan aja boleh. 3, 2, 1. Ternyata dusta, teman-teman. Yang di kiri adalah foto sebenarnya, yang di kanan adalah diedit sama netizen yang ingin membuat ricuh dunia persilatan online. Nah, pada akhirnya nih, hoax itu menjadi salah satu isu utama gitu ya dalam literasi digital. Literasi digital ini seperti yang disebutkan sebelumnya adalah apa ya, tempat kita menyaring gitu ya. Kan ada tsunami informasi. Tsunami informasi itu tumpah ruahnya informasi yang begitu banyak gitu hingga pada akhirnya
biar kita bisa membedakan mana yang hoax, mana yang fakta, kita harus saring nih informasi tersebut dengan apa? Dengan literasi digital gitu ya. Nah, kenapa sih hal itu bisa terjadi? Karena ada ini loh, teman-teman. Ada fenomena echo chamber and filter bubble effect. Echo chamber itu apa sih? Jadi teman-teman bayangin di sebuah ruangan yang kosong gitu ya, yang nggak ada furniture-nya gitu ya. Kita ini teman-teman, kita teriak gitu ya, pokoknya teriak. Nah, kira-kira gaungnya bakalan kemana? Pergi kemana? Ya pasti pergi balik lagi ke telinga kita gitu ya. Nah, begitupun dengan pada saat kita mencari informasi di media sosial. Media sosial pada saat kita berselancar di dunia maya, ternyata aktivitas yang kita lakukan itu direkam sama algoritma media sosial, teman-teman yang contoh apa yang kita like, apa yang kita dislike, apa yang kita follow, apa yang kita tonton, waktu persekian detiknya direkam nih sama media sosial. Yang pada akhirnya kita ketika kita masuk ke media sosial itu kita akan disajikan informasi yang itu-itu aja, yang pada akhirnya kita ada seolah-olah ada dalam sebuah gelembung yang informasinya itu-itu aja. Itu disebut dengan filter bubble effect. Iya, bagus kalau kita nyarinya misalkan berita-berita yang apa ya, yang fakta, yang baik, yang positif gitu ya. Pada akhirnya kita percaya. Tapi naasnya gitu banyak juga netizen Indonesia yang mencari berita-berita negatif gitu yang pada akhirnya dia bakalan terpapar banyak gitu ya tentang informasi itu dan percaya padahal datanya bukan fakta. Contoh, kalau nggak salah di minggu lalu saya juga disebutin gitu ya bahwa Badan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO World Health Organization menyatakan bahwa informasi yang salah tentang pandemi di tahun 2019 ke sini gitu ya atau infodemi itu sama bahayanya dengan pandemi itu sendiri. Contoh misalkan ketika seorang ibu misalkan ya mencari informasi gitu ya menemukan artikel gitu ya bahwa vaksin itu berbahaya gitu ya pada akhirnya dia pergi ke WhatsApp, dia akan disajikan informasi yang itu aja di sorry bukan di WhatsApp, di Instagram akan disajikan informasi vaksin itu berbahaya di mesin pencari kayak gitu di YouTube gitu yang pada akhirnya dia bakalan percaya. Pada akhirnya kita akan ada ini nih disebutnya bias confirmation bias gitu. Jadi dia bakalan bingung gitu ya mana berita yang benar mana berita yang enggak gitu ya. Ya pada akhirnya satu kebohongan dianggap kebohongan tapi 1.000 kebohongan disebut sebagai kebenaran. Ya pada akhirnya dia percaya karena dia terpapar informasi bahwa vaksin itu berbahaya, yang pada akhirnya dia percaya. Nah, kepercayaan itu pada akhirnya berdampak juga pada keputusan kesehatannya. Pada akhirnya si orang tersebut nggak mau divaksin. Nah, kan bahaya gitu. WHO bilang informasi yang salah tentang pandemi itu yang pada akhirnya sama bahayanya sendiri dengan virusnya sendiri gitu. Nah, inilah yang disebut dengan era terjebak dalam post-truth era. Post-truth era itu adalah sebuah era di mana pendapat masyarakat tidak lagi dibentuk oleh fakta dan rasio, melainkan oleh sentimen dan kepercayaannya. Pada akhirnya dia udah nggak peduli lagi sama data dan fakta yang ada. Yang dia pedulikan adalah paparan informasi yang sesuai dengan hati dan perasaan dia. Ah, pokoknya saya nggak mau divaksin. Artikelnya juga bilang gitu ya, vaksin itu berbahaya atau COVID-19 tuh nggak ada, itu cuma konspirasi politik. Nah, pada akhirnya dia nggak pakai masker keluar. Kan seberbahaya itu, teman-teman. Apalagi kita sebagai opinion leader atau apa ya, penggiring opini publik baik di internal maupun eksternal, kita harus harus jadi penyaring nih. Sebelum menyebarluaskannya ke organisasi kita, kita harus jadi saring dulu. Jangan sampai terjadi mata rantai penerus hoax gitu. Nah, hoax tuh apa sih, teman-teman? Sebetulnya udah banyak versinya nih hoax tuh ya. Ada versi Oxford, ada versi banyak lah ya. Tapi setidaknya ini nih yang bisa kita apa ya identifikasi gitu ya. Ada 3 jenisnya. Yang pertama adalah misinformasi. Misinformasi itu adalah informasi yang salah tetapi tidak dibuat dengan tujuan menyebabkan kerusakan. Nah, jadi misalkan gitu ya, kita ini nih, kita dapat informasi nih dari grup WhatsApp keluarga gitu ya tentang misalkan bahaya apa ya, bahaya apalah gitu ya. Nah, kita tuh FOMO gitu ya. Kita tuh nggak pengen ketinggalan berita viral tanpa dicek
terlebih dahulu keaslian data dan faktanya, sekonyong-konyong kita langsung sebarin gitu karena pengen jadi superhero gitu, pengen jadi orang pertama yang menyebarkan informasi yang berharga tersebut, akhirnya kita share gitu ya ke grup-grup tetangga atau ke keluarga kita atau ke teman kita, ke perusahaan kita. Ya pada akhirnya padahal berita itu hoax. Nah, itu misinformasi. Kemudian ada lagi disinformasi. Disinformasi adalah informasi yang salah dan sengaja dibuat untuk merugikan seseorang atau sekelompok atau organisasi. Nah, ini namanya kalau bahasa agamanya fitnah, tapi secara digital. Informasinya salah gitu ya, tetapi dibuat seolah-olah benar dan ditujukan untuk merugikan orang lain. Nah, ini fitnah digital, nggak boleh ya teman-teman. Ada lagi malinformasi. Nah, malinformasi adalah informasinya berdasarkan pada kenyataan, benar sih informasinya, tapi digunakan untuk merugikan seseorang atau sekelompok orang. Atau dalam bahasa agamanya disebut gibah. Karena berhubungan sama dunia digital, disebutnya gibah digital. Nah, jadi informasinya sebenarnya benar gitu, tapi karena sifatnya negatif dibuat untuk merugikan orang lain. Apalagi teman-teman kemarin gitu ya pasti banyak banget hoax gitu ya. Pas pemilihan presiden tentang paslon 1, 2, dan 3, apalagi tahun depan, tahun ini kita juga bakalan dihadapkan pada pilkada, pemilihan daerah gitu ya. Pasti wah banyak sekali tersebar misinformasi, disinformasi atau malinformasi. Nah, pertanyaan selanjutnya, kenapa sih masyarakat Indonesia tuh bisa percaya hoax gitu ya? Yang pertama karena ada fenomena FOMO. FOMO itu apa sih gitu ya? Fear of missing out adalah sebuah kondisi psikologis di mana seseorang itu merasa resah dan gelisah ketika dia ketinggalan berita yang lagi viral gitu. Jadi aduh, takut ketinggalan berita viral nih, resah dan gelisah ya pada akhirnya cepat-cepat gitu ya nyebarin informasi tanpa dicek terlebih dahulu keaslian data dan faktanya ya pada akhirnya dia jadi secara tidak sadar menjadi mata rantai penyebar hoax. Nah, yang harus kita lakukan itu salah, teman-teman. Yang harus kita lakukan apa? Lawannya FOMO itu adalah JOMO. JOMO itu adalah joy of missing out. Ya udah enjoy aja lah, happy aja walaupun ketinggalan berita viral. Yang penting kita cek dan recheck terlebih dahulu. Nanti bakalan ada prakteknya ya, bagaimana kita mengecek apa ya? Berita yang hoax atau enggak. Yang selanjutnya biasanya netizen itu mengambil kesimpulan hanya dari judul. Jadi biasanya baca judulnya, lihat fotonya, langsung di-sharein tanpa dibaca dulu artikelnya apa, terus tanpa ditentukan dulu sumbernya kredibel, terpercaya atau enggak gitu ya. Kemudian tidak mencari tahu dari sumber lain. Jadi ya udah copy paste aja atau teruskan aja pesannya tanpa di-recheck terlebih dahulu dari sumber yang lebih terpercaya misalkan. Terus pas dengan perasaan atau keyakinan kita sering muncul di WhatsApp atau media sosial, wah ini mah kayaknya bener deh. Nah, hati-hati teman-teman, tidak semuanya yang ada di internet itu benar. Jadi kita harus saring dulu ya. Kemudian tergiur dengan iming-iming pahala. Teman-teman harus cerdas ya. Kalau dapat WhatsApp kayak gini, sebarkanlah ke 10 orang, maka niscaya kalian akan mendapatkan kebahagiaan. Nah, itu udah bohong, pasti udah ciri-ciri hoax itu ya. Kemudian Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih cara kita menentukan eh, konten yang kita dapatkan tuh hoax atau enggak? Nah, kita bisa identifikasi dari ciri-cirinya. Nah, ciri-ciri hoax tuh biasanya mengaduk-aduk perasaan, bikin emosi, bikin benci, provokatif, sakit hati, sedih. Nah, biasanya provokatif, teman-teman gitu ya. Yang pertama itu, yang kedua adalah minta diviralkan, minta disebarkan gitu. Terus tidak jelas sumbernya, ini sumbernya teh dari mana sih gitu ya? Nggak ada link yang bisa diklik gitu ya. Terus nggak logis dan tata bahasa buruk. Selanjutnya, nah, teman-teman nanti gitu ya di kolom komentar sebagai bukti kehadiran boleh ceritakanlah, ceritain yuk contoh hoax yang pernah kamu temukan dan bagaimana cara mengetahui bahwa informasi itu hoax atau enggak. Jadi teman-teman nanti sebagai bukti kehadiran silahkan ketikin nama, kemudian NIM, kemudian prodi. Prodi itu jurusan, kemudian ketikin pengalaman teman-teman gitu ya, pernah nemuin hoax di mana dan bagaimana cara teman-teman mengklarifikasinya. Nah, ini nih teman-teman gitu ya. Ini adalah sebuah alternatif bagi teman-teman yang ingin melakukan verifikasi informasi hoax melalui chatbot di WhatsApp. Nah, ini paling gampang banget. Sebetulnya ada banyak cara ya teman-teman. Teman-teman bisa mengklarifikasi misalkan
mengetikkan kata kunci di mesin pencari, semisal Google, terus cari sumber yang lebih terpercaya, misalkan bisa kayak gitu. Atau bisa pakai Google Lens, kayak misalkan tadi fotonya Lesti gitu ya, kita tinggal datang ke Google, biasanya suka ada simbol lensa, kita klik aja lensanya, kemudian kita upload foto Lestinya. Nah, biasanya suka ada sumber-sumber yang dengan foto yang serupa yang bisa mengklarifikasi gitu ya apakah foto itu teh hoax atau enggak. Nah, atau teman-teman pakai cara yang simpel ini dari Mavindo. Mavindo itu adalah Masyarakat Anti Fitnah Hoax Indonesia dengan kontak di WhatsApp. Teman-teman bisa screenshot halaman ini atau ini nih atau ketik ya, simpan di WhatsApp 0859 2160 0500. Nah, di sana nanti kalau kita ngasih ketik aja misalkan nol atau random satu apa segala macam. Nah, biasanya buka aplikasi dan kirim pesan apapun untuk mulai percakapan misalkan ketik satu. Nah, biasanya chatbot akan membalas dengan 5 pilihan, yakni periksa hoax, cek fakta terbaru, tips and trik, melawan hoax tentang kami, dan privacy. Nah, di sana teman-teman silahkan pilih satu menu dengan ketik angka aja. Misalkan kalau kita pengen periksa hoax, ketik aja nomor satu. Nah, ketik nomor satu, nah biasanya si chatbot ini tuh akan ngasih pesan otomatis gitu ya. Silahkan ketikkan kata kunci. Nah, nanti kita ketikin aja judul atau berita yang ingin kita klarifikasi. Nah, biasanya dia suka ngebales nih langsung dengan menghadirkan artikel-artikel yang terkait gitu, yang bisa mengklarifikasi apakah kata kunci yang kita sampaikan itu hoax atau enggak. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini yang paling seru. Yuk, kita datang ke ini nih, teman-teman. Ini keren sih. Ke https titik dua slash slash link tr.ii jaga privacy. Nah, kita masuk ke sini ya, teman-teman. Saya udah buka gitu ya. Teman-teman ini sendiri deh apa ya? Buka sendiri nanti sendiri gitu ya. Nah, ini adalah sebuah link yang bisa apa ya? Yang bisa ngebantu kita gitu ya, menjaga privasi kita di dunia digital dan keamanan secara digital nih. Ketika kita ngeklik link tautan tersebut, nah kita akan diarahkan pada website ini, teman-teman. Nah, di sini ada beberapa pilihannya. Teman-teman bisa nonton mini dokumenter jaga data pribadi. Nah, data pribadi itu apa sih? Data pribadi itu data-data kita gitu ya, teman-teman. Data yang melekat pada diri kita gitu. Semisal nama, jenis kelamin, kesukaan, hobi, sampai apa ya? Sampai sampai hal-hal yang lebih sensitif gitu ya. Nah, ada juga yang namanya data pribadi yang sifatnya sensitif yang menjadi apa ya? Yang menjadi bukan kekayaan, yang menjadi hak kita gitu ya. Kalau yang namanya hak kita nggak boleh disebarluaskan kepada orang lain. Dan karena sifatnya sensitif, teman-teman. Karena kalau disebarkan ke orang lain, khawatirnya disalahgunakan gitu. Contoh, data pribadi yang sifatnya sensitif yang nggak boleh disebarin di media sosial, teman-teman hati-hati, adalah nomor KTP. Apalagi ngupload foto KTP di media sosial itu nggak boleh, teman-teman, karena bisa disalahgunakan. Kartu keluarga nggak boleh. Nulis alamat lengkap nggak boleh, teman-teman, karena sekarang tuh banyak banget modus operandi yang menggunakan data pribadi yang sifatnya sensitif dengan menggunakan nama, nomor induk kependudukan, nomor kakak dan lain sebagainya ya, apa bisa dijadiin phishing, apa ya, pencurian data pribadi yang merugikan pengguna. Bisa jadi data-data kita diajukan ke aplikasi apa pinjaman online misalkan dan lain sebagainya. Atau di menu kedua teman-teman bisa unduh buku nih. Unduh buku bagaimana sih soal literasi privacy dengan cara apa sih? Jaga jaga privasi gitu ya. Atau teman-teman juga jangan ngomongin gitu ya, eh, nama ibu kandung kita sebelum menikah gitu. Misalkan nama ibu kita Tuti Zainal gitu ya. Karena Zainal tuh nama suaminya atau nama ayah kita. Nah, nama ibu kandung kita sebelum menikah mah Tuti Markuti misalkan. Nah, karena nama ibu kandung sebelum menikah itu jadi alat verifikasi bank biasanya untuk menentukan apakah kita pemilik akun atau enggak. Jadi hati-hati ya, teman-teman. Kemudian ini bisa daftar kelas online, teman-teman. Untuk apa sih lindungi privacy, literasi privacy itu apa sih? Gratis dan bersertifikat, teman-teman bisa apa sih? Bisa apa sih? Daftar di sini atau ini nih yang seru, cek dan laporkan hoax. Nah,
Coba kita telusuri. Nah, kalau kita klik ini, kita akan diarahkan ke link ini nih, teman-teman. Nah, ke link ini nih dari Mavindo, Masyarakat Anti Fitnah Hoax Indonesia. Kalau tadi diarahkannya ke WhatsApp chatbot, kalau ini ke link website. Nah, teman-teman ada 3 menunya gitu ya. Yang pertama kita bisa cek hoax sekarang juga. Yang kedua ada lapor hoax gitu ya. Kita bisa ngelaporin nih ternyata si akun berita online ini nyebarin hoax, kita laporin aja ke tunbackhoax.id. Ini dikelola sama Mavindo, Masyarakat Anti Fitnah Hoax Indonesia. Ini adalah NGO atau lembaga swadaya masyarakat yang ngurusin tentang hoax, atau ke lembaga pemerintah langsung, ke Kominfo gitu, lapor hoax dengan ke aduankonten.id. Ini miliknya Kominfo. Kita coba cek ya ke ini nih, cek hoax sekarang juga caranya. Nah, nanti kita bakalan diarahin ke ini, link ini, cek.lawanhoax.id gitu ya. Nah, yang kita lakukan, nah ini nih, masukkanlah kata atau kalimat yang ingin dicari di kolom komentar atas, lalu klik icon search di sebelah kanannya. Contoh nih, misalkan ya, pemilu 2024 atau apapun gitu ya. Pemilu 2024 misalkan ya. Nah, nanti atau kata kunci apapun yang teman-teman pengen klarifikasi itu berita hoax atau bukan, ya udah tinggal klik aja search. Nah, si website ini pada akhirnya bakalan mengklarifikasi kata kunci yang kata kunci yang kita tulisin di sini dengan apa sih? Dengan berita-berita sejenis nih. Tuh, ada langsung hoax gitu ya. Ada cek fakta hoax, tuh banyak hoaxnya gitu. Nah, atau kata kunci lain misalkan apa ya? Jokowi. Apa nih? Nih, ini aneh banget, Jokowi disalib atau Jokowi komunis misalkan ya. Ini mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat, misalkan karena banyak banget isu beredar gitu ya. Nah, di sini kita akan ditampilkan berita-berita yang bisa mengklarifikasi kata kunci yang kita tulisin seperti itu ya. Nah, ini juga materi prakteknya gitu. Nah, ini lucu banget nih, teman-teman. Ada parental software namanya Google Family Link yang bisa kita install atau aplikasikan untuk bisa ngontrol jarak jauh pola konsumsi internet atau screen time anak-anak kita. Karena teman-teman belum punya anak kali ya, maksudnya adik-adik. Karena teman-teman anak-anak itu harus dibatasi loh screen time-nya. Screen time itu adalah waktu anak. Oh ya, ditaruh di sini aja. Makasih ya, Mbak. Ya, ditutup lagi ya. Ya. Iya, bias, bias. Nah, jadi, aduh, teman-teman, maaf tadi ada iklan dulu. Lupa lagi ya, apa sih tadi? Oh iya, jadi gini, anak-anak itu usia 0 sampai dengan 12 tahun itu berdasarkan Asosiasi Pediatrik Amerika yang disepakati oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia harus dibatasi screen time-nya. Screen time itu apa? Adalah ketika anak-anak terpapar oleh layar, entah itu dari tab, entah itu dari handphone, atau entah itu dari laptop, dari TV, gitu harus dibatasi karena apa? Berhubungan dengan kesehatan mata, kesehatan punggung. Karena kan kalau nunduk terus nanti punggungnya sakit gitu ya. Obesitas karena anak-anak yang sering banget yang edik, yang kecanduan gadget jadinya nggak bergerak gitu ya. Dan bukan status ya, kecerdasan sosial dia gitu. Jadi anak tuh ya jadi ansos gitu ya, bahasa anak zaman sekarang mah. Jadi nggak mau bersosialisasi, jadi nggak bisa bersosialisasi karena banyak menghabiskan waktu di internet. Nah, jadi 0 sampai dengan 1,5 tahun belum boleh terpapar gadget sama sekali. Karena di waktu tersebut, nah ketika anak lahir kan ya sebenarnya yang pertama kali berkembang tuh otak kanan. Otak kanan tuh otak yang ngolah kreativitas, imajinasi. Nah, di sana ada sinap-sinap teman-teman di otak kita. Ada serabut halus yang ketika distimulasi gitu ya, si serabut halus tersebut tuh terkonek teng gitu ya. Diajak main terkoneksi teng 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 teng, teng. Ya pada akhirnya si anaknya jadi cerdas. Makanya di 1.000 hari pertama disebut dengan golden age atau masa keemasan si anak gitu, yang harus distimulasi. Stimulasinya dengan cara apa? Terkoneksi langsung secara offline dengan orang tuanya. Misalkan main filutba. Nah, itu bikin anak cerdas gitu ya. Misalkan apa ya, stimulasinya bermain di halaman, di kebun dan lain sebagainya. Jadi belum direkomendasikan. Kemudian
anak dari 1,5 tahun sampai 2 tahun mulai boleh diperkenalkan dengan gadget gitu ya, tapi yang interaktif gitu ya. Misalkan nonton YouTube-nya yang bergerak, menari gitu ya, karena masih butuh stimulasi motorik kasar gitu, sama halus ya, butuh bergerak, butuh apa, melihat warna misalkan. Kemudian dari itu nggak boleh lebih dari 1 jam, teman-teman. Kemudian dari 2 tahun sampai 12 tahun direkomendasikannya maksimal 2 jam sehari gitu ya. Nah, hal ini kalau misalkan untuk ibu-ibu bekerja gitu, ini kan pengetahuan juga teman-teman ya. Untuk bekerja kan susah nih ngontrol anaknya gitu. Nah, bisa pakai Google Family Link ini. Teman-teman kalau tertarik bisa klik gitu ya. Kemudian perkuat keamanan WhatsApp. Nah, di sini bakalan direkomendasikan gitu ya. Namanya ada 2FA. Nah, di sini yuk. Nah, 2FA. 2FA itu Two Factor Authentication atau autentifikasi dua arah yang bisa ngasih kesempatan ke kita bahwa hanya pemilik akun lah yang bisa ngakses akun milik kita gitu. Jadi kalau ada perangkat asing yang coba ngakses akun milik kita, bakalan ada notifikasi nih. Nah, di sini ada panduannya. Nah, di sini ada Mas Ibe ini. Ada di sini apa sih namanya teh? Panduannya dari Mas Ibe. Kang Banyu Murti dari ini internetsehat.id atau ICT Watch gitu ya teman-teman, bagi yang tertarik mengaktifasi 2FA ini gitu ya, bisa gitu, bisa lihat video tutorialnya. Kemudian, nah ini nih juga menarik banget nih. Cek login email yang mungkin tercuri. Coba teman-teman pasti dong, semuanya punya email. Nggak mungkin lah untuk punya akun YouTube atau Instagram aja butuh email. Untuk buka Zoom meeting aja butuh email. Nah ini ada dari periksadata.com. Nah, kita bisa periksa nih, apakah berbagai kejadian kebocoran data di internet turut mengorbankan data milik kamu? Periksa sekarang untuk melihat hasilnya. Nah, hati-hati kan sekarang banyak banget kebocoran data. Kita cobain aja ini email pribadi milik saya, asduandriani@gmail.com. Kita coba periksa apakah email saya pernah bocor. Dang, 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 dang. asriduandriani@gmail.com telah menjadi korban dua peristiwa kebocoran data. Nah, ternyata tanpa saya sadari, saya pernah kecolongan data. Artinya, data-data yang sifatnya pribadi dan sensitif di alamat email ini pernah dicuri oleh dua peristiwa. Peristiwa apa itu? Entahlah, gitu ya. Nah, biar gimana sih biar nggak bisa tercuri, teman-teman, gitu ya. Nah, apalagi nanti kita selaku humas gitu, ya, kita pegang email perusahaan yang di dalamnya banyak banget data-data penting milik perusahaan. Makanya harus dijaga. Harus dijaganya dengan cara apa? Dengan cara membuat dengan password yang kuat. Kita bisa datang ke passwordmonster.com. Contoh nih. Nih, misalkan 12, nah 345678 9. Nah, saya ngetikin password di sini ya, tapi passwordnya asal aja. Nih, ada nggak sih yang ngetikin password kayak gini? Misalkan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nih. Passwordnya very weak gitu ya. Atau apa sih? Atau mudah diretas 11 karakter nih. Time to crack your password. Jadi cuma 0,16 second gitu ya. Detik orang tuh bisa ngebobol password kita, atau misalkan ya ada juga ini yang nulis kayak gini. Nah, Bismillah, passwordnya Bismillah. Nah, cuma 9 karakter, 2 jam orang tuh bisa eh apa ya, nge-crack tuh apa, ngebobol password kita, atau tanggal lahir, hati-hati 2104 1991. Nih, ini tanggal lahir saya 21 April 1991. Very weak juga, sangat lemah juga. Orang bisa ngebobol password saya hanya dengan 2 detik doang. Aduh. Nah, sebetulnya password seperti apa sih yang baik, yang kuat, very strong gitu ya, untuk bisa menjaga keamanan akun kita bukan cuma secara pribadi, tapi sebagai humas kita kan mengelola nanti media sosial perusahaan, email perusahaan, adalah minimal 8 karakter gabungan dari huruf besar, huruf kecil, dan karakter. Coba ya. Misalkan nih, ini huruf besar P.
kemudian ada karakter, kemudian ada huruf kecil, kemudian ada huruf kecil lagi, ada angka, kemudian ada huruf kecil. Oh, ini juga very weak. Coba ya, misalkan nih. Nah, di sini ada rekomendasi use strong password nih. Rekomendasinya ini, teman-teman. Mana ya? Nah, ini. Tapi ini sih, apa sih? Very strong. Tapi ini sih, apa sih namanya teh? Ribet sih. Ini ada tanda baca, ada angka, ada huruf besar, huruf kecil, angka, huruf kecil, huruf besar, angka, huruf besar, huruf kecil, dan angka. Ini very strong, 15 karakter. Ada lowercase, ada huruf kecil, ada uppercase, ada number, ada simbol. Uppercase huruf besar, ada number, ada simbol. Nah, jadi yang direkomendasikan biar password kita kuat adalah ada lowercase, ada huruf kecilnya, ada uppercase, ada huruf kapitalnya, ada number, ada nomornya, dan ada simbol gitu ya. Nah, time to crack your password itu 2000 trillion years. Wah, ini panjang banget, 200 triliun tahun. Bener nggak sih? Ya, coba apa ya? Harus ada ini simbol misalkan X. Mm-mm. Terus harus ada nomor. Nah, nomor. Terus harus ada huruf besar, huruf kecil, kan? Huruf besar lagi, huruf kecil lagi. Nah, very strong. Nah, ini jadi rekomendasinya password. Nah, kan ini 22 tahun buat ngebobol password kita. Jadi very strong nih, teman-teman. Jadi harus ada kuncinya harus ada lowercase, harus ada huruf kecil, huruf besar, nomor sama simbol. Nah, seperti itu teman-teman gitu ya. Cara mantap pilih password buat apa? Buat ngejagain akun organisasi kita. Nah, teman-teman juga di sini nanti bisa ini oprek-oprek sendiri ya, maksudnya bisa jelajahi sendiri, pasang kata kunci yang 2FA tadi, periksa security akun Google, lakukan security update di Android. Nah, solusi juga ini kan ini ya bahaya banget kalau akun media sosial perusahaan atau organisasi kita diretas nih, dibobol sama orang lain. Nah, ini ada solusinya. Kalau Facebook kita diretas, apa yang harus dilakukan? Google atau Gmail kita diretas, Instagram, Twitter, TikTok dan lain sebagainya. Nah, di sini ada solusinya. Teman-teman bisa klik sendiri. Nah, di sini juga ada tips keamanan digital, ada cegah malware gitu ya. Nah, bisa jadi gitu ya, ada software-software yang tanpa kita ketahui masuk ke perangkat kita, terus ngobrak-ngabrik data kita gitu ya. Nah, ini ada tipsnya menghindari phishing. Phishing itu yang kemarin diceritain, pencurian data pribadi yang merugikan pengguna. Nah, ini juga sama WiFi publik, hati-hati teman-teman. Kalau teman-teman pergi ke kafe misalkan atau ke ruang publik yang ada wifi-nya, hati-hati jangan pernah buka m-banking, teman-teman. Karena kita nggak tahu yang terkoneksi di jaringan yang sama itu siapa aja. Kan kita nggak tahu, bisa jadi di situ ada hacker misalkan. Kalau kita buka m-banking kita kan diretas, hati-hati ya. Nah, ini juga stop oversharing gitu ya. Apa-apa di-update. Posting yang penting, bukan yang penting posting. Karena apa ya? Postingan kita di dunia maya tuh akan terekam abadi selamanya di internet walaupun udah kita hapus karena bisa jadi pas kita posting misalkan eh follower kita atau subscriber kita udah langsung nge-screenshot atau nge-share ke yang lain gitu ya. Nah, itu jejak digital kita padahal apa ya, apa yang kita postingin tuh menggambarkan diri kita. Bahkan untuk seleksi beasiswa sekalipun atau ngerekrut karyawan sekarang banyak banget data pribadi yang harus dilengkapi dengan jejak digital. Misal contoh Instagram gitu ya. Pada akhirnya media sosial kita jadi CV digital kita gitu ya. Jadi kurikulum vitae kita. Jadi hati-hati. Nah, ini adalah dikelola oleh tim internet sehat. Ini dari ICT Watch yang tadi Mas Ibe Banyu Trimurti gitu ya. Nah, teman-teman, nah namanya ICT Watch. Teman-teman bisa, oh tertarik nih sama internet sehat, pengen kursus gratis tentang literasi digital, bisa hubungi kami. Atau, nah ada namanya Akademi Literasi Digital Sehat. Kita balik lagi teman-teman ke ini. Nah, udah ya, jaga privasi. Nah, terakhir, kita pakai ini sebagai seorang humas yang baik yang menjadi penjaga gawang gitu ya, teman-teman. Jadi
opinion leader atau sekarang disebutnya KOL gitu ya, Key Opinion Leader, yuk jadi generasi anti hoax Indonesia dengan think before posting gitu ya. Think itu apa? Kita mikir dulu sebelum ngeposting, saring sebelum sharing gitu ya. Think sendiri gitu ya adalah singkatan dari T itu, T-nya itu adalah true gitu ya. Apakah postingan yang akan kita posting itu di media sosial perusahaan itu udah benar atau enggak? Kalau udah benar, ya udah boleh. Tapi belum jelas kebenarannya, jangan. Yang H itu adalah helpful. Apakah postingan yang akan kita posting tuh ngebantu orang lain nggak gitu ya? Kalau ngebantu boleh, kalau nggak jangan. I itu illegal. Apakah postingan yang akan kita posting nabrak nilai norma dan hukum yang ada di Indonesia nggak? Karena kita terikat sama Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik yang ancaman hukumannya bertahun penjara dan dendanya sampai dengan miliaran rupiah. Yang selanjutnya adalah unnecessary gitu ya. Perlu banget nggak sih posting yang penting, jangan yang penting posting. Yang terakhir adalah kindness. Kindness itu adalah kebaikan. Apakah postingan yang akan kita posting tuh menyebarkan nilai positif nggak sih? Kalau nyebarin nilai positif, menginspirasi boleh. Tapi kalau ngerugitin gitu ya, malah jadi apa ya? Malah jadi pergunjingan di dunia digital gitu ya, ngeruwetin dunia digital jangan. Karena ya pada akhirnya kalau dikaitin sama agama, postingan yang akan kita posting tuh jadi multi level gitu ya. Jadi MLM. Kalau positif jadi multi level marketingnya pahala gitu. Tapi kalau negatif karena diikutin sama banyak orang jadi multi level marketingnya dosa gitu. Ya jadi kuadran mana yang kalian pilih? Mau yang pahala atau dosa gitu. Ya teman-teman, sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa ya, ada hikmah yang bisa diambil gitu ya. Terakhir, teman-teman setelah simak, kemudian silakan di kolom komentar ketika nama, kemudian NIM, kemudian jurusan atau prodi, kemudian isi komentar. Pernah nggak sih teman-teman ngalamin pengalaman hoax gitu ya, nerima pesan hoax, entah itu di mana serah, entah itu di email, di WhatsApp keluarga, biasanya di grup WhatsApp keluarga ya, atau misalkan di Instagram gitu ya, atau misalkan di Facebook, kemudian gimana sih cara teman-teman memperlakukan berita tersebut atau di SMS? Biasanya gini, selamat Anda mendapatkan gitu ya. Hadiah 200 juta rupiah. Informasi lebih lanjut silahkan klik tautan di bawah ini. Nah, ketika mendapatkan pesan tersebut, misalkan ya apa yang teman-teman lakuin? Entah itu mungkin dicuekin, atau misalkan direspon, atau misalkan diblok gitu ya. Atau malah diverifikasi sama teman-teman gitu ya. Diverifikasi caranya gimana? Dengan bertanya ke orang yang lebih paham atau nanya ke internet atau seperti apa gitu ya. Teman-teman sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya kita UTS ya gitu. Mudah-mudahan di UTS ini kita bisa bertemu secara tatap muka luar jaringan atau luring atau offline gitu ya. Kita bakalan ngebahas nanti soal mungkin identitas perusahaan. Tapi di UTS itu kisi-kisinya nih ya, kita bakalan mendalami lebih jauh lagi soal press release dan literasi digital gitu. Karena literasi digital ini penting banget karena selaku humas kan kita menyebarluaskan informasi tentang perusahaan kita ke publiknya, baik publik internal di dalam perusahaan kita maupun publik eksternal melalui media apa? Kalau dulu media konvensional, kalau sekarang media digital melalui media sosial. Makanya keterampilan literasi digital ini penting. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya doakan dari lubuk hati saya yang terdalam. Mudah-mudahan teman-teman sehat, bahagia senantiasa, dimudahkan segala urusannya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu minggu depan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.